BRI Dana Reksa Sekuritas sekarang mencanangkan bagaimana agar bisa menjadi retail champion lewat sinergi dengan perusahaan induk BRI Group ya. Ya. Jadi bridge menjadi retail champion. Nah, barangkali bisa dijelaskan menjadi retail champion ini apa kira-kira yang memang ditargetkan visi dari bridge ini? Ya. Tentu lewat kolaborasi sinergi dengan BRI Group. Ya. Dengan hanya 70 juta nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia, itu teknologi ada jawabannya sih, Pak. Ya, Pak. Jadi kita menghasilkan aplikasi yang handal, mudah dipakai, dan reliable, itu adalah tujuan kita, sehingga nanti kita bisa memiliki posisi sebagai top 3 pemain retail di Indonesia mungkin di akhir 2029. Hai pemirsa, jumpa kembali dengan saya Primus dari Mulu dalam acara The Convergence. Sebuah podcast yang membahas isu-isu penting untuk mempersiapkan generasi muda, generasi emas 2045. Dan topik yang sangat penting saat ini adalah bagaimana financial literacy agar anak-anak muda mengerti mengelola keuangan. Mereka bisa menabung, mereka berasuransi, mereka punya pension fund, tetapi yang penting juga mereka mulai berinvestasi. Investasi bisa secara langsung, tetapi bagi mereka yang belum berpengalaman dan mereka yang sibuk atau kurang pengetahuan untuk langsung menjadi pengusaha, dianjurkan untuk menjadi investor portofolio, yaitu bisa mereka membeli saham, membeli obligasi dan derivatifnya. Dan salah satu pintu masuk pasar modal adalah perusahaan sekuritas. Anda ingin sukses di pasar modal dalam investasi portofolio, Anda harus mengenal dengan baik perusahaan sekuritas. Dan salah satu perusahaan sekuritas tertua di Indonesia, bahkan satu-satunya perusahaan tertua di Indonesia adalah Dana Reksa Sekuritas yang sudah berubah nama menjadi BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan sudah bersama saya, Presidir dari BRI dan Reksa Sekuritas, Laksono Widodo. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Pak Primus. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya. Ini menarik, Pak, topik kita. Ya. Kita punya optimisme. Yep. Walaupun ada banyak alasan yang membuat banyak orang pesimistis ya. Tapi kita harus terus melihat aspek-aspek yang membuat kita optimistis ya. Yep. Betul, Pak. Salah satu bagaimana investasi di pasar modal. Nah, kalau kita melihat sekarang ini ya, suku bunga masih tinggi dan pasar modal kita masih sangat tergantung pada Amerika ya. Sama investor luar cukup tinggi, Pak. Investor luar cukup tinggi ya. Tapi secara umum bagaimana Pak Laks ya, ini disapa Pak Laks, melihat kondisi investasi portofolio saat ini, karena kita sejak 2019 kalau tidak salah itu sudah masuk tahun surat utang ya. Investasi portofolio lebih banyak kepada surat utang. Sampai tahun lalu. Nah, tahun ini itu sebetulnya kita harapkan itu sudah menjadi tahun ekuitas. Tapi secara umum bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih Pak Primus. Mungkin untuk tahun ini kami masih melihat ini masih menjadi tahun untuk surat utang, Pak ya. Tahun 2025 masih tahun surat utang ya, Pak. Karena apa? Memang beberapa kondisi yang ada secara domestik maupun kita lihat di dunia internasional masih memihak ke surat utang. Di dalam negeri kita melihat adanya presiden baru, adanya kabinet baru yang membawa harapan. Namun tentunya di lain pihak juga kita aware bahwa ada perlambatan di ekonomi, ada pelemahan daya beli. Ini semua tercermin di dalam angka-angka statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun asosiasi. Jadi mungkin walaupun kita melihat bahwa ada optimisme baru, saya rasa untuk tahun ini peran dari investasi di pasar hutang masih akan cukup dominan. Iya. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, alasannya bunga masih cukup tinggi dan lain-lain. Dan
BRI dan Reksa Sekuritas melayani semuanya. Kami melayani Investor. semua, Pak. Kami full service broker, kami melayani transaksi ekuitas, saham, ataupun transaksi obligasi, baik secara institusi maupun retail. Aplikasi kami bisa membeli juga, termasuk reksadana, Pak. Bisa dibeli di aplikasi kami. Iya. Nah, ini kan kalau orang sebut saham, investor retail ya, itu sudah bisa ya. Iya. Mereka bisa membeli langsung. Tapi kalau membeli surat utang ya, surat utang yang paling populer sekarang SBN ya, surat berharga negara ya. Itu bisa nggak investor-investor retail yang Gen Z yang punya dana 1-2 juta mereka bisa mulai, bisa nggak mereka Bisa, beli Pak. bond lewat dan reksa, Bisa, Pak. lewat BRI Bisa. dan reksa? Melalui aplikasi yang kami miliki. Jadi memang Bisa mulai dengan harga berapa? Punya uang berapa? Bisa mulai beli bonds. kita bisa beli bond mulai uang dari 1 juta, Pak. Memang 1 kalau juta, untuk kalau untuk reksadana mulai dari 100.000. Jadi memang adanya teknologi online ini mendemokratisasikan investasi dimanapun di dunia, termasuk di Indonesia. Mendemokratisasikan artinya siapapun bisa bertransaksi. Siapapun bisa bertransaksi dan bisa diakses dengan mudah. Secara ini salah satu keuntungan dari teknologi yang diadopsi oleh masyarakat saat ini. Nah, jadi digitalisasi di BRI dan Reksa sudah berkembang cukup pesat ya. Nah, dari investor yang dimiliki itu berapa yang sudah bertransaksi secara online? Mereka bisa sell by hold sendiri. Iya, untuk transaksi retail, Pak, itu angkanya sudah cukup tinggi, 70% sudah melakukan transaksi. 70%. Itu mulai kapan? Tahun berapa itu? Ini angka tahun lalu, Pak. Tahun lalu. Artinya mulai memperkenalkan digital mulai kapan? Oh, kita sudah memperkenalkan tahun digital itu sejak tahun 2022. Itu kita melakukan revamp di sistem. Berarti cepat sekali ya, dalam tempo singkat sudah bisa. Iya, cepat. Kan antara lain karena kami terbantu oleh ekosistem yang dimiliki oleh di perusahaan yaitu BRI, di mana menggunakan aplikasinya Brimo bisa membuka rekening saham di sana, Pak. Rekening investasi lah, yang sering disebut sebagai RDN, rekening dana nasabah. Pemirsa, BRI Dana Reksa Sekuritas sekarang mencanangkan bagaimana agar bisa menjadi retail champion lewat sinergi dengan perusahaan induk BRI Group ya. BRI Group itu disebut grup karena ada PT BRI Tbk sebagai holding ya. Holding. Kemudian ada anak perusahaan, ada PT Pegadaian, ada PNM ya. Ada Multifinance ya. Ada asuransi juga. Asuransi jiwa maupun non jiwa. Aset manajemen juga termasuk dan sekuritas juga. Jadi supaya pemirsa bisa mempunyai gambaran tadi, sekuritas ini menangani apa aja? BRI dan Reksa Sekuritas, bisnisnya dia. Coba ditampilkan lagi. Jadi pertama sebagai perantara pedagang efek ya. Broker, Pak. Broker ya. Itu menangani apa aja nih? Kita menangani yang semua efek, Pak. Termasuk ekuitas, termasuk obligasi, surat hutang atau surat hutang, reksadana, maupun sekarang walaupun belum terlalu populer adalah karbon, Pak. Karena karbon dikategorikan sebagai efek juga. Makanya ada bursa karbon yang dipegang oleh Bursa Efek Indonesia. Belum populer artinya sudah ada nggak bertransaksi? Masih belum sama sekali? Sudah ada, Pak, transaksi, tapi sifatnya belum umum ya, Pak ya. Jadi yang retail belum ya? Retail belum. Jadi memang sepertinya untuk retail ini masih perlu pengembangan lebih lanjut. Baik dari sisi supply maupun demand. Itu perantara pedagang efek. Kedua, penjaminan emisi itu apa aja? Penjaminan emisi itu apabila kami bertindak dalam bahasa Inggrisnya itu underwriters. Ya, kami melaksanakan IPO, right issue, ya dan sejenisnya. Penggalangan dana masyarakat, termasuk diantaranya juga buat obligasi, sebagai underwriter obligasi maupun underwriter untuk saham. Gitu. Pemirsa, ini menarik. BRI Dana Reksa Sekuritas ini awalnya adalah PT Dana Reksa ya. Nah, kemudian yang sekuritasnya dan manajer investasinya diambil oleh BRI. Mayoritas ya. Nah, tapi Dana Reksa masih ada ya. Masih ada. Menangani bisnis yang lain ya. Nah, pada masa lalu ya Dana Reksa mengerjakan semuanya ya.
Betul Pak. Nah, kita melihat dari Desember 2018 Ya. ketika Danreksa Sekuritas sudah resmi menjadi anak perusahaan BRI. Ya. Nah, sejak Desember 2018 atau Januari 2019 Ya. sampai hari ini, Ya. itu sudah berapa perusahaan di bawah ke pasar modal sebagai underwriter? Wah, saya nggak hafal Tapi angkanya Pak. udah banyak. Tapi sudah banyak Pak. Tahun Lebih lalu, banyak sebagai co atau lebih banyak sebagai lead underwriter? kombinasi Pak. Kombinasi. Memang secara historis pengeluaran obligasi itu akan lebih banyak Pak, karena obligasi yang jatuh tempo kemudian diperpanjang lagi. Jadi tahun ini kita ada mungkin sudah on hand itu ada 5 IPO yang kita akan kerjakan, 2 sudah terjadi per tahun. Untuk proyek obligasi mungkin ada 29 yang sudah on hand. Plus ini masih awal tahun ya Pak ya. Awal tahun. Ya akan banyak lagi. Jadi tahun ini ada berapa lagi yang mau lagi dipersiapkan oleh BRI Dana Reksa ini? Ya. Untuk saham dan untuk ya, obligasi. Saham masih ada 3 at least on hand yang akan kita kerjakan untuk tahun ini. 2 sudah IPO, jadi total 5. Kemudian obligasi 29, 6 sudah berjalan, masih ada 23 lagi yang on the pipeline dalam proses. 23 ya, 23 ada yang lead juga, ada yang Ada sebagai yang lead, penyerta. ada kami sebagai joint lead. Joint lead ya. Nah, untuk gampangnya saya sebut bridge saja ya. Ya. BRI Dana Reksa Sekuritas ya. Yes. Nah, Bridge melihat tahun ini lebih animo lebih tinggi untuk menyerap saham atau obligasi. Ya. Kalau untuk retail Pak, tetap retail senangnya saham. Oh, Ya. Karena likuiditasnya lebih baik ya Pak ya. Tapi untuk investor institusi mungkin saya rasa fixed income masih akan lebih dominan untuk at least untuk tahun ini. Fixed income. Ya, itu pandangan kami begitu. Ya. Nah, tadi itu kedua, penjaminan. Ya. Coba lihat yang ketiga. Yang ketiga bisnis ketiga adalah penasihat keuangan. Itu apa yang dilakukan penasihat keuangan? Apa yang dilakukan sebagai role kami sebagai penasihat keuangan, kami sebenarnya konsultan Pak gampangnya. Konsultan. Ya, perusahaan yang melakukan restructuring baik hutang maupun ekuitas mau go public itu melewati jasa keuangan, penasihat keuangan atau konsultan lah pada umumnya. Dan permintaan tinggi juga. Permintaan tinggi Pak. Ini salah satu sumber pendapatan bagi kami. Mungkin klien kami 80% itu dari kementerian BUMN, sisanya dari swasta. Jadi memang selama BUMN ini masih bergerak, banyak restructuring kan Pak ya. Ya kami mendapat role di situ juga. Ya. Kemudian riset ini menjadi revenue stream atau hanya mendukung tiganya? Riset itu kelihatannya faktor pendukung, tapi role-nya sangat dominan Pak di industri kami ya Pak ya. Karena investor, baik itu investor retail maupun institusi mengandalkan riset Pak untuk mengambil keputusan investasinya. Riset ya. Ya. Nah, dari keempat ini yang paling memberikan revenue yang mana nih Pak? Ya. Secara umum dalam keadaan normal Pak, 50% dari pendapatan kami dari brokerage Pak. Kurang lebih ya. 25% dari penjaminan emisi dan sisanya juga dari penasihat keuangan. Kurang lebih seperti itu dalam keadaan normal. Iya. Nah, sekarang kita lihat sejak Januari 2019 ketika bernama BRIS ya. Nah, ada teman saya mengatakan, wah ini Danreksa kan nama besar ya, karena dia sekuritas pertama ya. Nah, pada masa lalu, sekarang kita mengenal reksadana banyak sekali ya, mutual fund. Pada masa lalu, PT Danreksa menerbitkan sekuritas ya, sekuritas Danreksa kan ya. Wah kita kalau dari arah selatan menuju utara menuju Monas itu ada pengumuman sertifikat Danreksa penjualan. Sekarang udah nggak lagi, sudah reksadana ya. Nama besar ya Danreksa. Ada Danreksa Institute lagi waktu itu ya. Dulu ada ya. Nah, sekarang BRI kan sebagai brand, BRI termasuk top brand ya Danreksa. BRI, Pertamina, Telkom, PLN, 4 nama itu masuk top of mind masyarakat ya. Nah, ketika sudah bernama BRIS ini, itu ada manfaat lebih nggak dibanding sebelumnya? Iya Pak. Mungkin satu hal yang kita alami dalam perjalanan ini adalah karena BRI sebagai bank itu adalah bank yang sangat retail ya Pak ya.
mungkin pemegang rekening terbesar di Indonesia itu adalah pemegang rekening BRI karena jangkauannya sangat luas. Sampai 70 juta pemegang rekening. 70 juta pemegang rekening ya. Sementara total pemegang pemegang rekening dana nasabah itu mungkin baru sekitar 12 juta ya Pak ya. 12 juta ya. Seluruh Indonesia ya, untuk seluruh sekuritas. Jadi memang kekuatan BRI itu adalah di retail Pak. Jadi di sini terjadi shift yang cukup besar bagi dana reksa sekuritas dulu yang lebih terkenal sebagai institutional, mengcater ke institutional market, mulai merambah kepada retail karena memang itu DNA-nya dari BRI. Jadi memang ini suatu evolusi yang kami jalankan dan sekarang evolusi ini saya rasa sudah mulai menunjukkan hasil di mana dari transaksi perdagangan saham 60% itu berasal dari retail Pak, 40% dari institusi. Angka tahun lalu ya. Dulunya kebalik mungkin 70% institusi, 30% retail gitu ya. Jadi memang kita lihat shift-nya ke sana. Nah, yang menarik ini kan tadi dikatakan BRI punya 70 juta nasabah. Ya. Nasabah dan kemudian nasabah ini memang sudah menjadi nasabah loyal ya, karena ada tenaga-tenaga lapangan yang brilian. Ya, sama dulu dikenal sebagai mantri ya Pak ya? Iya, memang seluruh Indonesia. Jadi mereka itu ada pendampingnya nasabah ini. Dan mereka tidak 100% sudah digital banking, masih hybrid ya, karena masih membutuhkan itu. Nah ini barangkali bagus juga. Nah barangkali kalau keberatan menyebut berapa jumlah investor dari Bridge ya, nggak apa-apa juga. Tapi pikiran saya ini masih sedikit ya. Masih sedikit Pak, baru 350.000. Oh 350.000 ya? Iya, baru 350.000 ya? Masih sedikit. Berarti ini luar biasa ya? Jadi kita masih melihat blue ocean ya Pak ya di sini ya Pak ya. Yang bisa digarap ya. Memang dari 70 juta pegang rekening BRI Bank BRI ini tidak semuanya mungkin cocok untuk menjadi investor di pasar modal karena ini suatu evolusi ya Pak ya, orang menabung, deposito, beli reksadana, obligasi baru main saham kan istilahnya. Perjalanannya begitu. Tapi tadi kan ada riset tadi ya, tadi apalagi sekarang udah zaman canggih lah. Itu berapa persen dari 70 juta yang memang bisa dibidik menjadi investor pasar modal juga, mereka saham obligasi. Saya berpikir optimis bahwa mestinya 10 juta Pak ya. 10 juta ya? 10 juta atau 10% lah katakan. Jadi 7 juta. Kalau 7 juta udah berkibar ya. Iya Pak. Tidak hanya, mungkin tidak main saham, tapi beli reksadana. Ya. Bisa beli obligasi pemerintah. Karena banyak yang belum tahu kan Pak, literasi mengenai pasar modal di Indonesia itu harus diakui tidak terlalu tinggi Pak dibanding perbankan. Oh ya, jauh Pak. Jadi PR buat kita bersama di industri dengan regulator terus-menerus meningkatkan literasi. Nah, kalau untuk saham nanti kita lihat angkanya. Tapi obligasi negara ya, orang kalau beli obligasi negara ya, obligasi retail itu, dia sebetulnya nggak rugi ya. Coba bisa jelaskan keuntungan dari investor saham, ya. Kalau dia ragu-ragu saham itu orang yang punya risk appetite-nya tinggi ya. Dia menjadi risk taker, kalau tidak dia beli bond aja. Tapi bisa dijelaskan keuntungan sebagai investor, udahlah Anda nggak usah macam-macam, Anda mau beli bond aja oke aja, pasti jamin untung. Bisa dijelaskan? Iya Pak, gini Pak, jadi kalau beli saham itu kita ikutkan berkongsi di dalam suatu usaha karena kita beli saham. Tidak ada jaminan harga akan naik, tidak ada jaminan mendapatkan dividen. Mungkin kita bisa lihat performa masa lalu, bayar dividennya berapa persen. Itu. Kalau kita beli obligasi, baik itu obligasi swasta maupun pemerintah, itu kita memberikan pinjaman IOU. Ada garansi bahwa akan dibayar bunganya. Nah, terutama dalam case-nya Bapak tadi bilang obligasi negara, ORI, itu kan didapat tiap 3 bulan, Pak. Jadi buat beberapa orang ini merupakan fixed income buat mereka, ya, uang yang ada disimpan di obligasi negara yang boleh dibilang risk free ya Pak ya. Risk free ya, dan mendapatkan bunga yang pasti akan dibayar setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan dibayar ya. Dan satu hal lagi adalah nanti di jatuh tempo
tergantung tenornya, ya pasti akan dibayar Pak. Dan bisa reinvest lagi kepada instrumen Sekarang lain. bunga SBN berapa? 6,57%. 6,7, 6,5 ya Pak ya, yieldnya sekitar di situ ya. Yieldnya. Ya. Nah, sebetulnya kalau orang stay di situ saja sudah untung ya. Benar, Inflasi Pak. kita kan rendah 2,5%. Ya. Jadi memang ini suatu investasi risk free yang memiliki bunga di atas di atas inflasi. Ya. Iya. Nah, tapi bagaimanapun juga tadi dikatakan bridge ini juga membawa calon emiten ke pasar modal untuk menjual saham selain obligasi. Ya. Artinya ke depan itu saham punya potensi, punya prospek yang cerah, ya kan begitu. Harusnya begitu Pak. Nah, tapi dari sisi seorang ahli praktisi keuangan itu sebetulnya kapan itu memang tahunnya tahun ekuiti, tahun saham, kapan itu tahun surat utang ya. Iya. Okay. Kapan tahunnya hanya deposito aja. Iya. Oke. Mungkin secara general Pak, kalau kita mulai melihat bahwa suku bunga sudah mulai turun ke level yang secara historis bisa dibilang cukup rendah, kita lihat shift itu Pak dari orang-orang yang bertransaksi atau berinvestasi di fixed income mulai masuk ke ekuitas, ke saham. Dan mudah-mudahan ini bisa terjadi di nanti semester kedua atau mungkin kuartal keempat tahun ini. Kita harapkan semester kedua ya, selambatnya kuartal keempat 2025. Kita juga like it or not mengikuti tren apa yang terjadi di market di luar negeri, terutama mengikuti acuan apa yang terjadi di Amerika. Kalau The Fed masih menurunkan suku bunga, harapannya sekali lagi mungkin kita bisa melihat antusiasme orang untuk masuk ke pasar ekuitas bisa bertambah di situ. Coba ditampilkan data, kita melihat Fed Fund Rate dan BI Rate kita. Nah ini kalau kita lihat inflasi, BI Rate dan Fed Fund Rate ya. Dari 2019 sampai 2025 Februari. Kalau inflasi kita rendah sebetulnya. Betul Pak. Nah FFR ini masih tinggi 4,5. BI Rate 5,75. Jadi sudah ada perbedaan 125 basis point. Betul Pak. Menurut mereka yang ahli keuangan, kalau perbedaan antara BRI dan FFR sudah minimal 100, apalagi lebih dari 100 basis point, itu paling tidak terlalu banyak capital outflow. Betul Pak. Betul Pak. Tapi di pasar modal masih terjadi capital outflow. Bagaimana? Masih terjadi net sell? Tahun ini masih Pak. Memang salah satu hal selain bunga ini adalah juga rupiah Pak. Rupiah kan memang mengalami pressure ya Pak ya. Kita akui bahwa hampir semua currency di dunia selain US dollar itu mengalami tekanan. Jadi salah satu trigger dari investor asing untuk masuk ke Indonesia juga adalah pergerakan dari rupiah. Betul. Ya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan IHSG dari tahun 2019. Ini kalau lihat IHSG ini relatif tidak terlalu menonjol kenaikannya ya. Jadi sekarang bahkan pernah naik, sekarang turun lagi, pernah di level 7.700 ya kalau nggak salah ya. Sekarang udah ke bawah 7.000 ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa naik kembali. Mudah-mudahan Pak. Harapannya begitu. Nah, kalau kita bandingkan IHSG dengan indeks bursa lain ya. Nah, ini kalau kita lihat Dow Jones luar biasa Pak. Pak Laks ya. Hang Seng juga luar biasa ya. Hang Seng sempat mati suri ya Pak ya. Mati suri ya. Ya, karena memang China tiga tahun terakhir memang sejak pandemi berakhir pertumbuhan ekonominya kan juga tidak terlalu bagus. Banyak kasus makro mereka di real estate yang menyebabkan perlambatan ekonomi juga. Tapi kemarin pemerintah China juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendorong transaksi di bursa menjadi marak, termasuk Hong Kong, karena ini proksi dari China untuk yang tidak masuk ke Hong Kong, China langsung. Kemudian menarik juga Singapura ya. Straits Times Index juga naik juga signifikan ya. Sementara kita IHSG minus ini bagaimana Pak? Iya Pak. Tadi Pak seperti saya bilang Pak,
memang perlambatan ekonomi ini menyebabkan concern terhadap rupiah, Pak. Iya. Sehingga apa yang dilakukan pertama adalah flight to safety. Orang-orang itu pindah ke negara-negara yang masih memberikan pertumbuhan ekonomi yang dianggap lebih tinggi daripada Indonesia. Iya. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kinerja berbagai instrumen investasi. Nah, ini Pak Laks. Ya. Dari 2014 ini. Ya. Jadi investor trust juga punya data trust, Pak. Wah, jadi ini kita bagus nggak kalah nih, Pak. nggak kalah Ini- sama bridge. Iya, ini big data ya, Pak ya. Iya. Big data. Nah, kita melihat data ini, Pak. Hmm. Saham paling bawah gimana? Macam mana itu kalau kata orang Batak? Betul, Pak. Iya. Paling atas obligasi swasta ya. Walaupun tadi kita banyak bicara SBN, ternyata obligasi swasta itu lebih tinggi. Betul, Pak. Kemudian saham Amerika kalau orang memang Iya. investasi Amerika. Baru Iya. obligasi pemerintah. Yes. Yang ketiga emas Emas. baru ini. Jadi bagaimana? Oke, Pak. Kalau obligasi swasta memang selayaknya lebih tinggi, Pak, Lebih returnnya, tinggi. Pak ya, karena memang ada risiko yang lebih besar. Kemudian saham di Amerika ini memang luar biasa, terutama setelah Trump terpilih. Dan satu lagi yang menjadi tren di investor luar negeri saat ini adalah investment di teknologi company. Dan teknologi company ya semuanya bermuara di Amerika. Amerika To semua. some extent ya. Di China juga ada dan mereka melakukan dual listing juga di Amerika kan ya, Pak ya. Beberapa perusahaan teknologi China maupun Taiwan melakukan dual listing di Amerika. Obligasi pemerintah tentu, nah, Iya. emas karena kondisi geopolitik itu dianggap sebagai safe haven. Nah ini Pak, saham di Indonesia Pak. Memang menjadi concern Pak, karena kalau secara domestik kita lihat bahwa pertumbuhan reksadana saham di Indonesia itu 3 tahun terakhir ini malah turun Pak. Iya. Suatu hal yang mestinya tidak terjadi di suatu negara yang middle class-nya meningkat. Tapi memang kita juga mengalami penurunan middle class nih Pak Iya. di tahun Iya. lalu ya Pak ya. Jadi memang perlambatan ekonomi ini menjadi suatu concern Pak bagi pemegang saham. Karena apa yang dicari pemegang saham sih Pak? Itu growth Pak. Growth dari profitabilitas. Iya. Karena itu akan mempengaruhi dividen dan harga saham juga. Nah ini mungkin yang menjadi kehilangan dan memang Pak waktu ini pengalaman saya waktu di Bursa Efek Indonesia sebagai direktur perdagangan, Iya. keterlibatan investor domestik besar seperti BP Jam Sostek, seperti Taspen itu sangat berkurang Pak di pasar saham Indonesia. Dulu mereka dianggap sebagai shock breaker gitu Pak. Iya. Jadi kalau market turun mereka masuk karena mereka mendapatkan harga-harga saham yang baik yang ada di LQ45, IDX 30 dengan harga yang murah katakan, sehingga pada market rebound mereka juga mengalami gain ya Pak ya. Nah ini presence mereka atau kehadiran mereka sangat kami harapkan karena sudah mungkin 3 tahun terakhir ini bahkan 4 tahun terakhir ini hampir minim sekali kehadiran mereka. Padahal harapannya ini adalah sebagai pengelola dana publik terbesar di Indonesia, tentunya juga ada keberpihakan terhadap investasi di Bursa Efek Indonesia khususnya untuk ekuitas, Pak. Pemirsa, kita melihat lebih dalam lagi soal instrumen investasi yang namanya saham ekuitas ini. Kalau kita lihat saham-saham blue chips LQ45 ya di Bursa Efek Indonesia. Itu harga saham sekarang itu umumnya undervalued. Ya. Mereka masih mencetak laba, walaupun laba mereka tidak melonjak. Tapi masih mencetak laba, bahkan ada kenaikan 2-3-5%. Besar. Mereka bagi dividen juga signifikan. Tapi Dividen mengapa signifikan. harga sahamnya jatuh ya? Nah itu menjadi pertanyaan, Pak. Ini dan kemudian yang masuk LQ45 itu semuanya perusahaan-perusahaan, bukan semuanya, banyak sekali yang menjadi market leader di bidangnya. Yap. Market leader. Betul, Pak. Tapi mengapa itu investor belum melirik juga? Iya. Itu Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan ya Pak ya, mungkin dari luar, investor luar masih
belum melihat Indonesia sebagai sarana investasi karena rupiah dan mungkin ada market yang memberikan hasil yang lebih. Investor domestik dalam negeri, utamanya yang besar-besar seperti asuransi negara, Asgara gitu Pak ya, masih enggan nih Pak masuk. Sehingga teman-teman retail juga enggan Pak, karena teman-teman retail ini pengen, nah mereka trader Pak sebenarnya Pak ya, mereka masuk harapannya naik sedikit jual, di besok kalau harga turun dikit mereka masuk lagi gitu. Jadi mungkin ini yang hilang gitu dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau Pak Laks melihat pasar modal di dunia ya, ini peran serta dari investor institusi. Investor kan pemirsa ada dua kita bagi, retail investor dan institution investor. Investor institusi itu kebanyakan dari pension fund dan asuransi, aset manajemen ya. Mereka ini besar sekali. Dan kalau kita lihat pengelola dana luar negeri seperti BlackRock, macam-macam ya, itu mereka justru banyak mengelola dana dari pension fund ya. Dana itu yang mereka masuk ke pasar modal, mereka banyak masuk ke ekuitas ya. Nah, di Indonesia ada regulasi yang menyebabkan investasi institusi seperti asuransi, termasuk asuransi sosial ya, seperti BP Jam Sostek. Kalau BPJS Kesehatan kita nggak usah bicara karena mereka punya kewajiban terus-menerus. Tapi kalau BP Jam Sostek punya dana besar sekali. Tapi mereka tidak ke saham, mereka lebih baik. Bahkan ada aturan regulasi yang mengatur mereka, menggiring mereka ke SBN atau itu. Nah, asuransi ketika unit link dulu ada macam-macam mengalami sedikit turbulensi, itu ada regulasi yang membatasi mereka ke saham. Ini bagaimana Pak Laks melihat ini? Memang batasan itu ada Pak. Ini saya rasa cukup umum di berbagai negara ada batasan mengenai apa yang boleh di maksimum number of percentage yang bisa dimasuk ke ekuitas, ke obligasi dan lain-lain. Regulasi terhadap dana pensiun ya. Dan asuransi. Ya, dan asuransi. Dengan tujuan baik tentu untuk melindungi pemilik dana ya. Iya, diversifikasi Pak, utamanya ya Pak ya. Diversifikasi, oke. Diversifikasi. Tapi mereka tidak perlu memaksimalkan, katakan untuk saham maksimum 30%, mereka kan bisa kurang dari situ. Nah, mungkin ini yang gap ini yang mungkin kita tambah. Mungkin kekhawatiran mengenai kalau mereka mencatatkan paper loss atau mark to market loss itu menjadi suatu kerugian negara, itu masih menjadi trauma ya Pak ya. Nah, mungkin ini suatu hal yang bisa kita mungkin sebagai industri dan regulator bisa bersikap gitu, bagaimana melakukan balance antara menjaga proses investasi di asuransi asuransi sosial Bapak tadi bilang ya, asuransi negara, dan juga menghindari trauma atau keengganan mereka melakukan investasi di saham Pak. Iya. Saya pikir ada masalah literasi pada regulator ya, terutama yang mereka yang menjadi penegak hukum ya, bahwa itu investasi di perusahaan-perusahaan yang menjadi asuransi sosial terutama. Kalau yang swasta kan mereka nggak terlalu masalah, tapi yang sosial seperti BP Jam Sostek ini ketika mereka beli saham, obligasi, terutama saham ya, itu pada akhir tahun nggak bisa melihat mark to market itu menjadi ukuran. Ketika dia minus berarti kerugian. Begitu Januari dia naik sudah plus lagi. Jadi jangan melihat sebagai kerugian. Dan begitu rugi dinyatakan ini temuan, dinyatakan korupsi. Itu yang menjadi masalah menurut saya. Benar Pak. Mungkin kita kenal yang namanya business judgment rule ya Pak ya. Ya mungkin ini suatu hal yang bisa disepakati dipakai oleh para regulator dan para aparat penegak hukum, bagaimana mengaplikasikan business judgment rule ini di Indonesia. Jadi suatu keputusan bisnis bisa tidak perlu dianggap suatu perbuatan kriminal. Misalnya apabila tidak ada SOP yang dilanggar, tidak ada aturan yang dilanggar, dilakukan juker ya Pak ya.
dan kemudian tidak ada benturan kepentingan. Betul. Dan istilahnya kalau bahasa hukumnya apa itu Pak namanya? Tidak ada mens rea ya Pak ya? Tidak ada mens rea. Ya, jadi kalau ini bisa disepakati, saya rasa teman-teman di BPJS, di BP Jam Sostek itu bisa mulai melakukan investasi dengan tenang. Saya tidak bilang ini mereka tidak harus dilepas blong gitu nggak ya Pak ya. Tentunya tadi ada beberapa kualifikasi yang harus dilakukan gitu. Ya, kita menyarankan ya, paling tidak saya lah, supaya ada forum ada rutin antara OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pihak kejaksaan, KPK, kepolisian, agar mereka ini mengerti, mengerti mana korupsi, mana bukan, mana yang memang turun naiknya harga saham itu kan bisnis kan, betul Pak. Harga saham bisa naik bisa turun, jangan sampai turun berarti rugi kan, kerugian negara. Betul Pak. Kadang-kadang kondisi market itu kan sangat katakan tiba-tiba amit-amit ya Pak, Korea Utara menyerang Korea Selatan, pasti chaos itu Pak, termasuk harga saham ya Pak ya. Tapi apakah itu suatu hal yang kerugian negara ya? Waktu saat itu kita nggak bisa menerka 100% apa yang akan terjadi kan ya Pak ya. Jadi bisnis judgment itu menjadi penting. Betul. Nah, paling penting bahwa ada pengetahuan dari penegak hukum bahwa kita nggak bisa memajukan pasar modal tanpa keterlibatan dari investasi institusi ini. Betul Pak. Betul. Nggak bisa. Di negara lain pun nggak bisa. Karena mereka tuh long term. Tadi dijelaskan Pak Laks tadi. Betul. Mereka long term investor, mereka cenderung karena memiliki kapasitas yang besar, mereka bisa melakukan pembelian saham-saham dalam jumlah yang besar dan dalam kondisi yang sehat ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang kita melihat jumlah investor. Nah, jumlah investor ya yang warna biru adalah investor pasar modal, reksadana yang kuning. Sementara saham dan surat berharga lainnya itu adalah warna yang putih ya. Nah, kalau kita lihat investor saham dan surat berharga lainnya sedikit ya. Ya, relatif sedikit Pak ya, 6,5 juta untuk kuning yang besar ya. Reksadana besar Pak, which is bagus Pak, juta. Karena memang seharusnya orang mulai dengan membeli reksadana karena terjadi diversifikasi Pak ya. Diversifikasi. Ya. Disitulah gunanya melakukan. Cuman kita mungkin perlu berhati-hati juga. Jadi angka yang besar ini dari reksadana ini Pak, ini lebih dominan reksadana pasar uang ya Pak. Nah, itu dia. Pasar obligasi. Jadi bukan reksadana saham. Karena memang angka reksadana saham turun terus Pak, ya itu kembali lagi tadi ke faktor-faktor yang kita diskusikan sebelumnya. Itu kenapa orang lebih taruh di reksadana pasar uang? Bukannya lebih jelas keuntungannya reksadana SBN itu? Paling sedikit cuma 1,2 juta ya. Reksadana pasar uang itu memberikan kelebihan dalam hal likuiditas Pak. Ya kan? Ada yang namanya reksadana pasar uang itu kalau Bapak jual at any time, itu T+1 bisa dapat uang tuh Pak. Jadi itu kayak nyimpan uang di bank, cuman kalau mau ngambil butuh waktu 1 hari kerja untuk mencairkan. Kurang lebih begitu. Jadi agak berbeda dengan SBN itu memang lebih likuiditasnya tidak sebaik ini, karena memang nggak butuh waktu untuk menjual dan biasanya orang beli dan di hold. Buy and hold. Ya, buy and hold. Nah, kita melihat bagaimana, ya paling tidak kita ngambil top 10, top 20 ya, perusahaan-perusahaan yang kita lihat sudah under value sebetulnya. Mereka prospeknya bagus, kinerja fundamentalnya bagus, tetapi harganya rendah. Coba ditampilkan Indonesia Stock Exchange, 20 saham under valued. Nah ini Pak Laks, ini kami mencatat ya. Ini sayang sekali perusahaan-perusahaan kan bagus-bagus ya. Betul Pak. Ini, seperti Alam Tri, ada United Traxel, Menko, PTN, ya kan? Nah, ini saham-saham, ada Astra Internasional. Ada Astra. Ini masih undervalued ya. Kalau memang ini bisa dibidik kan lumayan juga mereka. Betul Pak. Kalau kita lihat ada lagi Pak, 21, 23 masih ada undervalued sampai 50 ya. BRI termasuk di sana Pak, bank-bank Himbara ya. Yang turun jauh sekali. Mereka masuk yang undervalued Pak. Ini yang paling atas Pak, top 20 Pak. Nah, kemudian kita melihat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Nah, sudah lumayan juga banyak ya. Lumayan banyak Pak, lumayan banyak Pak. Memang. Tapi mengapa yang aktif cuma sebagian aja Pak? Ya, begini Pak. Mungkin salah satu, ini karena saya pernah juga di Bursa Efek Indonesia, mungkin salah satu KPI untuk bursa itu adalah mencatatkan perusahaan baru untuk IPO. Iya. Dengan jumlah yang banyak gitu ya Pak ya. Iya. Jadi saya merasa waktu itu memang ada push untuk quantity over quality. Quantity over quality, Iya. artinya kuantitas lebih dipentingkan daripada kualitas. Iya, secara tidak langsung. Tidak langsung. Iya Pak ya. Jadi saya rasa hal ini cukup menjadi perhatian para pemangku kepentingan, sehingga saya rasa di tahun lalu sudah terjadi effort untuk mengutamakan juga kualitas, sehingga kita bisa lihat tahun 2023 tuh rekor tuh Pak, 78 perusahaan IPO. Iya. Pak. Kemudian angkanya turun ke 41. Apakah ini jelek? Saya rasa enggak Pak. Karena apa? Karena literasi keuangan di Indonesia itu masih rendah Pak. Masih rendah. Iya. Jadi saya rasa enggak apa-apa juga mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Karena orang investor pada umumnya lebih baik mendapat pilihan yang baik daripada banyak pilihan tapi nggak terlalu baik. Kalau buat bagi saya pribadi. Saya setuju. Saya setuju Pak. Nah, kita lihat bahwa sekarang itu tetap aja rame yang mau IPO ya. Iya. Calon-calon IPO. Kita melihat ada sekitar 7 yang mau sudah diisukan mau masuk ini. Iya. Ini Bridge ada yang menangani? Chandra Daya Investasi, Gria, Sumarekon Investment Property, BCA Digital, ada juga. Namanya video. Saya nggak bisa bilang ya Pak ya. Oh ya. Saya nggak bisa bilang. Tapi ada Pertamina Hulu Energy. Iya, ini surprising juga Pak, karena waktu itu kami juga melakukan IPO untuk ini, tapi karena kondisi pasar saat itu IPO ini ditunda. Saya nggak tahu apakah ini sudah masuk lagi ke dalam daftar privatisasi, tapi sampai saat ini mungkin belum terdengar Pak. Tapi mudah-mudahan, karena ini salah satu perusahaan terbesar Pak yang dimiliki di Pertamina Pak. Iya. Nah, kita melihat sekilas profil dari Bridge ya. Iya. Nah, ini sekilas ya. Ini seperti saya jelaskan tadi, sekuritas tertua. Iya. Tahun 92 ya. Iya. Kemudian ini pada 2019 ya. 2018 Desember sudah menjadi Bridge ya. Akhir ya. Kemudian tadi sudah lini usaha sudah dijelaskan tadi. Kemudian jaringan bisnis ya, atau ini ada yang kurang ini se-Indonesia atau belum ya? Ya, ini se-Indonesia Pak. Se-Indonesia ya. Iya. Oh, ini Indonesia ya. Dari sekitar 350.000 nasabah sekarang. Iya. Nah, lumayan juga ya. Nah, kemudian jumlah nasabah ini kita lihat bahwa ini potensi masih besar kan, baru 235.000 ya. Ya, ini akhir Desember 2023 ya Pak ya. Oh, 23 ya. Sekarang udah banyak ya. Ini. Yang terakhir itu 350.000 Pak. 350.000. Jadi pemirsa sudah 350.000 yang nasabah ya. Nah. Jauh lebih kecil Pak dibanding BRI itu sendiri misalnya. Oh ya, jauh. Ya. Tadi 70 juta, kalau dibidik 10% ber 7 juta ya. Iya. Nah, ini artinya prospeknya masih besar Pak. Nah, kemudian data-data lain. Tapi pertanyaan saya, mendapat investor baru sekarang ini kebanyakan dari BRI Group atau lebih dari luar dapat? Kalau investor baru kebanyakan dari BRI Network Pak. Oh, network. Ya, jadi karena manfaatnya bisa membuka rekening saham atau kita bilang RDN itu di aplikasi Brimo Pak. Aplikasi Brimo. Dan tahun ini kita akan juga melakukan feature baru di Brimo, bahwa bisa melakukan trading saham di Brimo Pak. Jadi tidak perlu masuk ke aplikasi Brights, which is milik dari Danaksa, itu bisa di Brimo. Jadi mungkin itu suatu game changer juga nanti kemudian hari. Kita buat yang simple Pak. Kita nggak mau terlalu ruwet gitu ya Pak, sehingga semua mudah melakukan investment. Jadi yang super apps-nya BRI TBK ini Brimo Pak. Brimo ya. Ini kemudahan ya.
Jadi secara ringkas bisa diulangi lagi, nasabah BRI dia ingin menjadi nasabah Bridge. Ya. Ini bagaimana dia memanfaatkan Brimo Ya. ini? Oke, jadi kalau misalnya nasabah BRI yang udah memiliki aplikasi Brimo ingin menjadi nasabah Bridge, mereka Iya. tinggal buka di situ di salah satu aplikasi ada tombol buka RDN. Secara otomatis mereka akan terkoneksi dengan kami sehingga proses pembukaan RDN, pembukaan rekening bisa berjalan secara automated ya Pak ya. Itu dimulai kapan tuh? Yang kemudahan ini tadi? Kemudahan ini dilakukan mulai tahun lalu Pak. Tahun lalu ya? Iya. Jadi baru setahun ya? Baru setahun Pak. Ya. Tapi hasilnya udah kelihatan? Hasilnya sudah kelihatan, jauh Pak. Jauh ya? Ya, memang ya perkembangan teknologi Pak. Nah, kebayang kalau nanti kami bisa juga melakukan transaksi saham melalui aplikasi Brimo. Dan kita yakin nasabah ini makin hari kan wealth-nya makin baik dong. Harapannya begitu ya Pak. Harapannya begitu, makin kaya Nah, dong. makin kaya. Jadi nanti mereka nanti masuk kelas menengah. Yes. Kelas menengah. Yang usaha-usaha tadi ya, kalau nggak scaling up, mereka tetap stay di situ sebagai perusahaan mikro kecil tapi Sehat. sehat, profit, peluang menjadi investor saham, investor reksadana. Saya pikir oke juga ini. Ya, harapan kami tentunya masyarakat kelas menengah di Indonesia tumbuh terus ya Pak ya. Iya. Karena itu memang tulang punggung buat suatu pasar modal yang sehat. Nah, sesuai dengan topik bagaimana membidik bisnis retail ya, menuju retail champion. Jadi Bridge menjadi retail champion. Nah, barangkali bisa dijelaskan menjadi retail champion ini apa kira-kira yang memang ditargetkan visi dari Bridge ini? Tentu lewat kolaborasi sinergi dengan BRI Group. Sebenarnya cukup simpel Pak. Kami berusaha memanfaatkan ekosistem yang ada dimiliki oleh BRI. Bagaimana menggunakannya itu menggunakan teknologi Pak. Karena dengan hanya 70 juta nasabah yang tersebar seluruh Indonesia, itu teknologi ada jawabannya sih Pak. Ya, Pak. Jadi kita menghasilkan aplikasi yang handal, mudah dipakai, dan reliable itu adalah tujuan kita sehingga nanti kita bisa memiliki posisi sebagai at least top 3 pemain retail di Indonesia mungkin di akhir 2029. 2029? Ya. Sekarang berapa? Top berapa? Wah, kita masih cukup jauh Pak ya cukup untuk jauh, ya? di retail ya Pak ya. Walaupun angkanya semakin membaik, cuman pemain-pemain existing seperti Mirai, seperti Indo Premier, bahkan Mandiri Sekuritas itu menjadi bidikan kita untuk menduduki posisi tersebut. Tapi yakin menjadi top 3 nanti harus, 2029 Pak, harus, ya? Pak. Kita yakin Pak. Yakin. Gitu. Nah, tadi dikatakan lebih banyak nasabah baru dari dalam ya? Ya. Tapi ada juga dari luar ya? Banyak dari Pak, luar, dari luar banyak juga. dari luar. Kemudian institusi, walaupun tadi kita sebut, tetapi ada nggak, cukup banyak nggak nasabah institusi? Kami boleh dibilang memiliki hubungan atau semua nasabah institusi yang ada di Indonesia itu kami memiliki account dengan mereka. Iya. Ya, jadi soal itu nggak jadi masalah Pak. Yang mungkin menjadi masalah adalah keaktifan mereka, karena seperti saya bilang tadi ya jumlah reksadana saham secara volume turun terus gitu. Jadi mereka juga aset under manajemennya juga cukup berkurang karena mereka yang mengelola ini. Sekarang ini ya tadi dikatakan sumber pendapatan terbesar dari brokerage ya. Iya. Nah, brokerage itu lebih banyak kegiatan saham, pasar saham ya. Betul Pak. Nah, jadi artinya pasar saham ini dinamika ke depan ini sangat menentukan ya. Sangat menentukan. Jadi Bridge ingin agak makin ramai kan transaksi. Betul Pak. Nah, untuk ramai itu bagaimanapun juga, walaupun katanya lokal makin kuat, tapi asing kan besar sekali peranannya. Betul. Nah, ini bagaimana koneksi Bridge dengan asing, dengan dengan manajer investasi asing, apakah mendapat titipan juga dari perusahaan-perusahaan besar, manajer investasi dunia. Kan mereka mengelola duit kan triliunan dolar. Betul Pak. Ada yang seperti BlackRock 10 triliun dolar. Ya. Kalau mereka beri 0,sekian% lewat Bridge saja udah luar biasa. Betul Pak. Ya, betul. Ya, bagaimana ke depan? Ini merupakan pasar yang belum tergarap dengan baik Pak di kami. Sehingga kami
mencoba melakukan kerjasama dengan perusahaan sekuritas dari luar untuk kita melakukan co-branding, Pak, istilahnya. Kami memberikan hasil riset kami kepada mereka untuk dijual untuk dibagikan ke nasabah mereka, dan mereka menyalurkan bisnis dari Indonesia ke kami membagi fee-nya, kami bagi 2. Belum bisa disebut namanya, Pak, tapi mudah-mudahan harapannya di kuartal pertama ini kerjasama ini bisa terbentuk, dan ini membuka kami untuk mendapatkan akses dari investor luar. Karena terus terang untuk menjadi pemain global gitu ya, Pak ya, mungkin jalannya masih panjang ya, Pak ya, untuk kita ingin ke sana tuh. Kita ingin ke sana. Cuman mungkin dari semua sekuritas yang ada, mungkin baru Mandiri yang establish, memiliki Mandiri Sekuritas Singapura, BNI juga baru mendirikan. Ya, itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dari kami memilih untuk melakukan kolaborasi dulu saat ini. Ya, Pak Laks, ini ya dana reksa kan punya negara juga ya. Ya. Tapi begitu masuk bridge BRI ya, ada nggak perubahan budaya kerja? Ya. Sebelumnya dan sekarang menjadi bridge itu. Ya. Oke. Tentunya punya. Tentunya saya tidak bisa bilang bahwa karena saya nggak pernah di dana reksa sebelumnya. Iya. Cuman mungkin satu hal yang menjadi perbedaan adalah yang sangat kental adalah satu, pivot terhadap retail yang lebih dominan. Yang kedua, kami bisa memanfaatkan networknya BRI yang mungkin dulu belum ada, Pak, ya, atau berbeda gitu ya. Itu, Pak, mungkin. Nah, ini Pak Laks, kalau saya melihat CV ini jadi pertama di Macquarie ya. Macquarie, Pak, iya. Macquarie ya. Sekuritas juga ya. Iya. Kemudian Mandiri ya. Iya, Mandiri. Mandiri ini lama juga, 2018, 19, kemudian jeda sedikit ketika jadi salah direktur Bursa Indonesia ya. Saya waktu itu jadi direksi bursa, Pak, selama 1 periode. Kemudian setelah ini join dengan BRI dan Reksa. Artinya di dunia sekuritas sudah cukup lama ya? Terlalu lama, Pak. Terlalu lama ya? Nanti pindah ke bank, Pak. Nah, apa yang Anda lihat selama dari 2006 ya? 2006 ya? 2006, 2016, 10 tahun. Berarti sekarang ini sudah berapa? Sudah 16 tahun ya? 16 di ya, saya sebenarnya join industri tahun 93, Pak. Oh, 93. Sebagai analis dulu di namanya Barings dulu, Pak, kalau Bapak Barings, tahu. saya ingat Barings. Iya, Barings dulu yang kasus tuh. Ya, tahun terus kemudian dibeli ING, kemudian jadi tahun 93. Berarti udah lama dong, 30. Udah 30 tahun ya, Pak ya, di industri ini ya, Pak. 30 tahun lebih di industri ini ya. Saya kepingin tanya satu aja. Ini apa yang paling tidak menarik dan paling menarik? Ya. Paling menarik adalah kita lihat bahwa investor retail itu makin lama makin besar, Pak. Oh, besar. Dulu waktu saya di Barings, nggak ada retail sama sekali tahun 93. Boleh dibilang kecil sekali ya, Pak ya. Iya. Kita lihat puncaknya pemain retail itu justru pas pada pandemi, Pak. Orang di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak beli mobil, nggak liburan, nggak makan keluar, punya duit lebih, masuk ke pasar modal. Iya. Itu menarik. Yang paling nggak enak tentunya menghadapi krisis ya, Pak ya. Dan krisis ini sudah saya jalanin cukup lama, mulai yang paling besar tahun 98-99 ya, Pak ya. Itu luar biasa krisisnya. 999 sudah di market ya? Sudah di market, modal ya. Jadi Pak Laks mengalami krisis 98, 3 krisis ya, 98, 2008 dan COVID ya? Dan COVID, ya. Dan masuk bridge ketika COVID. 2022. 2022 COVID sudah selesai tuh, Pak. Selesai ya? Sudah selesai. Jadi saya COVID mengalaminya waktu di bursa. Dulu kita di bursa, ya. Waktu di bursa pikir, wah ini transaksi bakalan habis segala macam, sehingga kami melakukan simulasi bersama tim waktu itu untuk bagaimana mengurangi biaya-biaya gitu. Tapi ternyata retailnya naik luar biasa. Dan masa pandemi, kita sebutlah 2022 itu masih masa pandemi, 2020, 21, 22, 3 tahun. 3 tahun.
kata orang 3 tahun, periode 3 tahun itulah yang melahirkan retail besar karena Yes. digitalisasi. Betul, Pak. Karena mereka work from home, from everywhere, akhirnya Yes. digital. Betul. Terpaksa. ya. Industri terpaksa untuk bisa melakukan digitalisasi. Jadi di situ saya melihat terjadi revolusi di digitalisasi yang luar biasa, Pak. Iya. Ya. Terakhir, Pak. Jadi 2 pertanyaan. Pertama, pada level mana Anda sebagai direktur utama Bridge ini membawa sekuritas ini ketika Anda berhenti? Ketika mandatnya, ya paling bagus klimatnya bahwa ketika Pak Laks mendapat mandat yang lebih besar lagi. Gitu kan, Pak? Amin. Nah, itu kira-kira sampai level mana di bawah? Dan yang kedua, sekaligus closing statement, pesan kepada nasabah-nasabah retail ya, yang ada di BRI Group maupun di luar itu, dan terutama Gen Z. Baik, Pak. Waktu saya diinterview oleh BRI sebagai pemegang saham, arahannya cukup jelas, Pak, bahwa mereka ingin BRI Danareksa menjadi pemain retail. Jelas. Jadi itu jelas. Jadi 2 tahun saya di sana itu investasi dan effort yang dilakukan untuk memperkuat retail itu boleh dibilang luar biasa ke sana. Alhamdulillah menghasilkan hasil. Jadi apabila nanti saya selesai dan saya melihat bahwa pertumbuhan retail sudah mencapai inflection point, which is tahun lalu sudah mulai ada tanda-tanda ke sana. Saya bilang bahwa ini merupakan hasil yang semoga sesuai dengan harapan pemegang saham. Yang terakhir terkait message ya Pak ya. Iya. Ini Pak, ini agak sulit ya Pak ya, karena tentunya saya ingin pemain retail ini lebih memiliki pengetahuan fundamental yang lebih baik. Iya. Itu nggak apa-apa punya saham yang istilahnya berbahaya gitu ya, berbahaya tuh maksudnya naik turunnya ekstrim, tapi sisihkan sebagian atau sebagian besar investasi Anda di saham-saham yang berkualitas. Sehingga kalau kebakar, nggak kebakar semua Pak. Gitu. Yang ditakutkan kan itu Pak, orang beli saham gorengan, gejeblos, kapok nggak mau main lagi. Betul. Sementara kalau mereka memiliki saham yang memiliki fundamental, selama nggak butuh duit, kalau lagi turun, naik lagi kok. Udah Naik terbukti lagi. dari tahun ke tahun, Pak. Iya. Astra itu pernah 100 perak loh, Pak, tahun 99. Dan ketika begitu orang beli banyak, dia menikmati. Iya. Jadi kita lihat bahwa semuanya akan kembali kok, Pak. Kalau untuk equity saham, provided memang itu investasi di saham-saham yang berkualitas. Apapun rumusan dari investasi portofolio, tetap aja hukum besi adalah buy low, sell high. Kan Yes, begitu kan, Pak? jangan kebalikannya, Pak ya. Jangan kebalikannya. Dan ini pertanyaan paling akhir itu. Karena ya bagaimanapun juga kita lihat saham lah yang harus kita lihat kan ya. Dan Bridge tadi daging terbesar pada brokerage, berarti aktivitas sebagai broker saham ya. Nah, kapan kira-kira saham kita bangkit ya? Iya. Karena kondisi saat ini kan undervalued ya. Iya, Pak. Undervalued Dan sekali. saya yakin perusahaan kita akan tumbuh. Kenapa? PDB per kapita kita baru $5.000 kurang. Kita menuju negara maju di atas 13.000 kan. Nah, itu dan dengan segala effort. Sekarang kan semua orang kepingin maju kan. Presiden Prabowo sudah mencanangkan 8%. Artinya suruh meminta kita semua melihat. Namanya target harus kita lihat ke depan. Masa target turun. Masa 5% terus 10 tahun ini kan harus menuju 8% dan bisa. Nah, kapan kira-kira tahun ekuitas? Mengingat emiten kita kan bagus-bagus semua, market leader. Ya, mungkin seperti saya bilang tadi Pak, mungkin harapannya di kuartal keempat ini ya Pak ya. Apabila penurunan suku bunga sudah terjadi, BI rate juga bisa mengikuti, kemarin seperti tahan dulu ya Pak ya, mudah-mudahan. Dan program-program yang dicanangkan pemerintah mulai kelihatan bentuk yang lebih konkret ya Pak ya. Ini kan masih banyak penyesuaian dengan program-program baru dari kabinet yang sekarang. Jadi mudah-mudahan di akhir tahun Pak kita bisa lihat inflection point. Dalam jangka panjang itu saham itu akan bagus ya. Iya.
Nah, kalau saya punya uang, saya mau jangka panjang, at least 10 tahun, tapi saya mau 15 tahun. Itu sebaiknya saya lebih banyak saham atau obligasi atau surat atau pasar uang. Ya. Kalau melihat historical yang ada di luar Indonesia, ya saham, Pak. Saham. Ya. Saham, Pak. Anggap Indonesia selama ini kurang normal ya. Iya. Yang normal. Iya. Karena memang high risk high return. Iya. Jadi harapannya tentunya saham, Pak. Dan memang mestinya begitu, Pak. Iya. Sebenarnya instrumen surat utang yang ada di bawah, Pak. Karena itu kan memberikan kepastian, tapi artinya risiko rendah, tapi juga biasanya yield-nya lebih rendah. Namanya fixed income. Dia fix di situ aja. Ya, betul, tapi Pak. kalau saham, dia punya probabilitas luar biasa. Yes. Kalau dia naik. Ya. Harapannya begitu, Pak. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Direktur Utama Bridge BRI Dana Reksa Sekuritas, Laksono Widodo. Wah. Intinya adalah Bridge menargetkan menjadi retail champion. Dan pada tahun 2029, at least sudah menjadi top 3. Yep. Dan retail champion ini bisa dicapai karena Bridge ada dalam suatu ekosistem bersama BRI TBK, bank terbesar di Indonesia. Kemudian ada retail juga besar, yaitu Pegadaian dan PNM, retail semua. Dan BRI saja punya nasabahnya 70 juta. Dan makin hari literasi tentang digital makin baik. Yes. Mereka ada pendampingan, ada brilian, ada agar-agar brilian di Indonesia, ada 800.000 kalau tidak salah ya. Itu mendampingi, dan seiring waktu mereka ini akan terliterasi, baik finansial maupun digital, dan mereka ini akan mudah shifting menjadi nasabah Bridge. Dengan demikian, untuk menjadi top 3 itu bukan hal yang mustahil ya. Kemudian, dalam jangka panjang, jangan melihat kasus Indonesia 15-10 tahun terakhir ya, karena kita banyak sekali hal-hal yang tidak normal seperti negara lain. Tapi kita akan menuju pengelolaan negara, ekonomi negara yang seperti negara lain, seperti negara maju. Seperti terbukti negara maju, untuk long term investment, 10-15 tahun, itu return dari saham itu mengalahkan semua instrumen investasi. Oleh karena itu, bagi Gen Z milenial, mulai memegang saham. Dan sekarang momentumnya, ketika harga saham lagi turun, Anda jangan membeli harga saham ketika lagi naik-naiknya, tapi saat ini ketika harga turun, buy low, sell high. Kita jumpa lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.